Percaya nggak, salah satu cerita paling dahsyat yang pernah ada, itu bukan tentang manusia loh, tapi tentang para hewan di sebuah peternakan. Hari ini, kita bakal bedah tuntas alegori abadi dari George Orwell, Animal Farm, buat cari tahu gimana sebuah utopia bisa jungkir balik jadi mimpi buruk. Oke, kita mulai dari sini ya. Pertanyaan utama yang diajukan Orwell ini sebetulnya pertanyaan yang terus menghantui sejarah manusia. Gimana ceritanya sebuah perjuangan yang niatnya mulia banget buat kesetaraan dan kemerdekaan, malah jadi penindasan baru yang mungkin ya lebih parah dari sebelumnya. Ini nih paradoks yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Dan jawaban dari Orwell yang dikemas dalam cerita simpel soal hewan-hewan ternak ini ternyata relevan banget sampai sekarang. Yuk kita lihat gimana semua ini berawal. Setiap revolusi itu kan biasanya lahir dari penderitaan. Nah, di peternakan Manor punya Pak Jones, kondisinya udah pas banget buat sebuah perubahan besar. Semuanya dimulai dari mimpi Old Major, seekor babi tua yang bijaksana. Dia ngumpulin semua hewan dan menanamkan satu ide yang berbahaya, pemberontakan. Dia ngasih gambaran soal dunia di mana manusia, yang dianggap parasit, itu nggak ada. Dan para hewan akhirnya bisa nikmatin hasil kerja keras mereka sendiri. Nah, di panggung cerita ini ada beberapa pemain utamanya nih. Ada Napoleon, si babi yang pendiam tapi licik. Terus Snowball, saingannya yang idealis dan pinter. Ada Squealer, juru bicara yang jago banget muter balik fakta. Dan Boxer, si kuda pekerja yang loyalnya bukan main. Nasib peternakan ini ada di tangan mereka. Dan ternyata, mimpi si Old Major ini nggak butuh waktu lama buat jadi kenyataan. Cuma karena satu kelalaian kecil dari si penindas, api revolusi langsung berkobar. Momennya datang gitu aja, nggak disangka-sangka, gara-gara lapar para hewan bersatu dan ngusir Pak Jones sama para pekerjanya. Dalam sekejap, peternakan Manor jadi punya mereka. Wah, rasa bebas yang luar biasa langsung menyelimuti mereka semua. Nah, buat ngejaga cita-cita mereka ini, nama peternakan diganti jadi peternakan binatang. Dan yang paling penting, mereka nulis hukum baru di dinding lumbung supaya semua bisa lihat dan ingat terus. 7 perintah suci animalisme. Dari 7 itu, 3 ini nih yang jadi intinya. Prinsip-prinsip ini adalah jantung revolusi mereka, sebuah janji tentang dunia yang baru dan adil. Tapi janji ini ternyata rapuh banget. Tapi ya gitu deh, bahkan di tengah euforia kemenangan, bibit-bibit keruntuhan udah mulai ditanam. Kekuasaan itu ternyata emang bahaya, bahkan di tangan para pembebas sekalipun. Udah bisa ditebak sih, para babi karena dianggap paling pinter, langsung jadi pemimpin. Tapi di antara mereka sendiri muncul 2 kubu. Ada Snowball yang penuh ide-ide keren buat kemajuan, dan ada Napoleon yang kayaknya lebih tertarik sama kekuasaannya itu sendiri. Korupsi pertama, itu datangnya halus banget. Para babi ngambil susu dan apel buat mereka sendiri. Pas hewan lain mulai nanya-nanya, Squealer, si ahli propaganda, langsung maju. Dia nggak pakai logika, tapi mainin rasa takut. Ancaman awas, nanti Jones balik lagi. Jadi senjata buat membenarkan hak istimewa apapun. Sementara itu, Napoleon ngambil langkah lain yang, jujur aja, jauh lebih serem. Dia misahin 9 anak anjing dari induknya. Katanya mau dia didik secara khusus. Nggak ada yang sadar kalau dia lagi nyiapin pasukan polisi rahasianya sendiri. Nah, persaingan antara 2 pemimpin ini akhirnya sampai ke puncaknya. Satu perdebatan ini bakal nentuin nasib peternakan binatang dan sekaligus mengakhiri era idealisme untuk selamanya. Jadi, perdebatannya soal masa depan peternakan. Di satu sisi, Snowball nawarin visi keren, bangun kincir angin, dapat listrik, kerja santai cuma 3 hari seminggu. Tapi, Napoleon nawarin argumen yang lebih membumi, tapi juga brutal. Lupain mimpi-mimpi itu. Fokus aja cari makan sekarang, atau kita semua mati kelaparan. Snowball, yang jago pidato, berhasil merebut hati para hewan. Tapi Napoleon, dia nggak main pakai aturan. Tepat di saat itu dia keluarin senjata rahasianya. Anjing-anjing yang udah dia latih jadi mesin pembunuh yang buas. Mereka ngejar Snowball sampai dia kabur dari peternakan. Di titik itulah demokrasi mati. Begitu saingannya lenyap, Napoleon gerak cepat buat ngambil alih semua kekuasaan. Rapat-rapat umum dibatalin, diganti sama perintah dari komite babi yang dia pimpin. Dan yang paling gila, Squealer berhasil yakinin semua hewan kalau kincir angin itu sebenarnya ide Napoleon dari awal. Sejarah pun mulai ditulis ulang. Korupsi mulai kelihatan makin jelas. Para babi pindah ke rumah Pak Jones, bahkan tidur di kasurnya. Hewan-hewan lain langsung ngerasa aneh.
Bukannya itu ngelanggar salah satu perintah ya? Tapi pas mereka ngecek lagi ke dinding lubung, mereka nemuin ada sedikit perubahan. Aturannya nggak dilanggar kok, aturannya cuma diperjelas diam-diam. Setelah semua yang berani melawan disingkirkan, revolusi ini masuk ke babak terakhirnya. Janji-janji kebebasan udah bener-bener hilang, diganti sama kenyataan pahit dari sebuah rezim yang totaliter. Ironis banget kan, hidup di bawah Napoleon malah jadi jauh lebih sengsara dibanding zaman Pak Jones. Mereka kerja kayak budak, jatah makan terus-terusan dipotong, sementara para babi hidup mewah. Mimpi tentang kemakmuran ternyata cuma bohong besar. Dan buat mempertahankan kuasanya, Napoleon pakai cara paling kejam, teror. Dia ngadain pengadilan terbuka di mana hewan-hewan dipaksa ngaku jadi pengkhianat yang kerja sama Snowball. Setelah pengakuan palsu mereka, anjing-anjingnya langsung membantai mereka di depan umum. Rasa takut jadi penguasa baru di peternakan itu. Terus, buat melegalkan pertumpahan darah ini, aturannya diubah lagi dong. Perintah suci yang melarang pembunuhan sesama hewan sekarang punya tambahan kecil. Para pengkhianat itu dibunuh dengan sebab. Cuma dengan 2 kata tambahan, pembunuhan jadi legal. Pengkhianatan terhadap revolusi pun tuntas sudah. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Animal Farm ngasih jawaban yang kelam. Cerita ini jadi pengingat abadi tentang gimana idealisme bisa dikorupsi sama kekuasaan, gimana kebenaran bisa dimanipulasi, dan gimana rasa takut bisa jadi alat kendali. Sebuah pertanyaan yang kayaknya penting banget buat kita renungin juga di dunia kita sekarang.